Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 826 Kedatangan Pertempuran Besar. Dua sosok turun ke atas panggung setelah pengumuman dibuat. Bai Lixuan, yang berpakaian putih, menghadap Lin Yun. Dibandingkan dengan Bai Lixuan yang mengenakan ekspresi serius, Lin Yun tampak sangat santai. Kamu sedikit banyak tahu kartu trufku, dan tidak akan mudah untuk mengalahkanmu, kata Bai Lixuan. Menghadapi Lin Yun sekali lagi, Bai Lixuan dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Jalan mereka berdua masih panjang dan dia tidak ingin terobsesi dengan kemenangan. Meskipun dendam mereka sejak lama telah terselesaikan, dia masih ingin mencoba yang terbaik. Bagaimanapun juga, kebanggaannya sebagai pendekar pedang tidak akan mengizinkannya untuk menyerah sebelum bertarung. Tidak perlu terlalu merendahkan diri sendiri. Tidak akan mudah bagiku untuk menang, jawab Lin Yun. Meskipun Bai Lixuan telah kalah dari Zhao Wuji dan Zhu Qingshan, Lin Yun tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk menang tanpa mengeluarkan niat pedang spiritualnya. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang tiga serangan yang digunakan Bai Lixuan melawan Zhao Wuji, sebagian besar dengan serangan kedua. Jika dia memiliki kesempatan untuk menganalisa serangan kedua, dia akan dapat meningkatkan aura pedang naga biru miliknya. Terima seranganku. Bai Lixuan menghunus pedangnya saat dengungan memenuhi panggung. Tak lama kemudian, seluruh panggung mulai bergetar hebat saat petir bergemuruh di langit. Sosok Bai Lixuan mulai tumpang tindih dengan awan dan udara di sekitarnya terdistorsi. Mata Lin Yun berkedip karena terkejut karena dia tahu betapa kuatnya serangan ini. Karena ruang telah terdistorsi, dia tidak bisa mengunci aura Bai Lixuan. Jika niat kilat Zhao Wuji tidak begitu kuat, tidak mungkin dia bisa mengambil pedang ini secara langsung. Guntur bertepuk tangan. Bai Lixuan meraung dan menikam pedangnya ke arah Lin Yun. Sosoknya kemudian mulai berubah saat dia berubah menjadi naga yang menyerbu Lin Yun. Sejujurnya, Lin Yun tidak bisa melihat serangan ini. Tapi dia tahu bahwa itu sudah cukup jika pedangnya lebih cepat dari Bai Lixuan. Saat pedang Bai Lixuan datang, mata Lin Yun berkedip-kedip dan dia mengayunkan pedangnya. Saat pedang mereka bertabrakan, sinar pedang yang menakutkan meledak dan melenyapkan panggung. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari selusin gerakan. Petir pemecah bulan. Mata Bai Lixuan bersinar dingin saat dia mundur. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kilatan petir yang menyilaukan meledak dan air terjun yang terbuat dari petir terbentuk. Tapi sebelum air terjun itu bisa melakukan apapun, air terjun itu terbelah menjadi dua oleh pedang Lin Yun yang diberdayakan oleh aura pedang naga biru. Kemudian, Lin Yun menciptakan sinar pedang yang memanifestasikan seekor naga yang agung. Dia terlalu kuat. Wajah Bai Lixuan berubah dan mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Sinar pedang yang hanya setengah naga biru tiba-tiba terwujud sepenuhnya, dan Lin Yun bisa merasakan aura menakutkan yang datang darinya. Kemarahan naga biru. Bai Lixuan dipaksa untuk mendorong sutra pedang naga birunya hingga batasnya saat kilat yang menyilaukan berkedip-kedip di pedangnya. Aura pedang tak terbatas di atmosfer langsung menjelma menjadi naga biru di bawah serangan pedang guntur. Angin. Tawa Bai Lixuan. Angin kencang terbentuk di atas danau yang menciptakan gelombang setinggi lebih dari 100 meter. Angin topan mulai memberdayakan naga biru Bai Lixuan, membuatnya lebih hidup dari sebelumnya. Kedua naga itu berbenturan dan Bai Lixuan akhirnya berhasil menerima serangan Lin Yun secara langsung. Tapi pedang Lin Yun terus maju, berubah menjadi angin yang mengandung segumpal petir. Bai Lixuan mengerutkan alisnya dan menusukkan pedangnya juga, tapi semua serangannya meleset. Tepat pada saat ini, aura pedang naga biru mencapai tingkat yang menakutkan yang tiba-tiba menyebar. Aura itu melingkari Bai Lixuan dan menjebaknya, mencegahnya bergerak. Lin Yun muncul di udara dan kepala naga yang ganas muncul di atas bahu kirinya. Ketika mata Lin Yun dan naga biru itu tertuju pada Bai Lixuan, dia memuntahkan darah. Kamu menang, kata Bai Lixuan dengan wajah pucat. Kata-kata ini mengejutkan Lin Yun karena dia tahu bahwa Bai Lixuan masih bisa melakukan perlawanan. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri jika kita terus bertarung. Aura pedang naga birumu sangat menakutkan, yang membantuku memahami di mana posisiku dibandingkan denganmu. Ditambah lagi, aku harus menyimpan beberapa jurus untuk orang lain, jawab Bai Lixuan sambil menyarungkan pedangnya. Dia memiliki sutra pedang naga biru, jadi seharusnya lebih mudah baginya untuk menangkap aura pedang naga biru.
Namun, dia tidak bisa menggabungkannya, tidak peduli bagaimana dia mencoba dan hanya bisa mencoba memahami niat kilat. Dengan aura pedang naga biru, Lin Yun mungkin bisa melawan ketiga raja itu. Bagaimanapun, Bai Lixuan masih memiliki perasaan terhadap paviliun pedang Ling Qiao dan secara alami berharap Lin Yun bisa melangkah lebih jauh. Seketika memahami pikiran Bai Lixuan, Lin Yun mendapatkan rasa hormat yang baru ditemukan untuk Bai Lixuan. Setelah melahap setengah dari aura Xuan Huang Bai Lixuan, proyeksi naga Lin Yun semakin mempesona dengan tanda-tanda tumbuhnya cakar kelima. Lin Yun sekarang adalah pendekar pedang terkuat dalam perjamuan. Aura pedang naga biru miliknya sangat kuat karena itu menekan niat pedang guntur Bai Lixuan. Bahkan tampaknya lebih kuat dari niat pedang spiritual setengah langkah Fang Han Luo. Memang, aku tidak menyangka Lin Yun akan menang dengan mudah. Banyak orang terkejut melihat betapa mudahnya Lin Yun menang. Dia hanya memiliki 4 lawan yang tersisa, Zhu Qingshan, Yan Longzi, Zhao Wuji, dan Yu Haotian. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Jiang Ziye, semua orang tahu bahwa Jiang Ziye tidak bisa mengalahkan Lin Yun. Lagi pula, dia hampir tidak bisa mengalahkan Fang Han Luo yang terluka parah. Aura pedang naga biru. Wajah Yan Longzi berubah menjadi serius sebelum dia mencibir. Itu tidak akan menjadi ancaman baginya sekarang setelah dia melihatnya. Dia yakin bahwa dia bisa menekan Lin Yun jika dia tidak menahan diri. Lagi pula, tidak ada pendekar pedang yang masuk ke dalam 3 besar selama ribuan tahun terakhir. Segera setelah itu, Zhu Qingshan, Fang Han Luo, Yu Haotian, dan Jiang Ziye tampil di atas panggung. Fang Han Luo bertarung dengan Yu Haotian, tetapi hasilnya langsung ditentukan. Mengandalkan tinju tuannya, Yu Haotian dengan mudah mengalahkan Fang Han Luo dengan 1 jurus. Pertarungan Jiang Ziye dan Zhu Qingshan semakin intens saat mereka bertukar lebih dari 100 jurus. Namun pada akhirnya, Zhu Qingshan menang setelah dia menggunakan pemakan jiwa dan pemakan darah untuk mengalahkan Jiang Ziye. Dia mengalahkannya dengan cara yang sama saat dia mengalahkan Bai Lixuan. Pertarungan berikutnya adalah antara Wu Xiaotian dan Zhao Wuji. Tidak ada ketegangan untuk pertarungan ini karena Jiang Ziye bahkan tidak bisa mengalahkan Zhao Wuji. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak mungkin Wu Xiaotian bisa. Lin Yun vs Yan Longzi. Pengumuman itu membuat kerumunan menjadi liar. Lin Yun akhirnya bertarung melawan 3 raja. Jika dia, kuda hitam terkuat, kalah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan ketiga raja itu. Dari ketiga raja itu, Yan Longzi memiliki fisik yang paling kuat. Reputasinya di domain selatan kuno hanya kalah dari Yu Haotian dan berada di level yang sama dengan Zhao Wuji. Lin Yun adalah kuda hitam terkuat dan pendekar pedang terkuat di seluruh perjamuan. Popularitasnya tidak lebih buruk dari ketiga raja itu. Di atas kualifikasi ini, Yan Longzi dan Lin Yun saling membenci satu sama lain, jadi tidak ada yang mau kalah dalam pertarungan ini. Bab 827 Pertarungan. Sebuah suara yang menusuk telinga terdengar saat Lin Yun tiba di atas panggung lebih dulu. Banyak orang terkejut dengan perilakunya yang penuh semangat karena Yan Longzi adalah salah satu dari 3 raja. Dengan fisiknya yang kuat, bahkan niat pedang spiritual setengah langkah Fang Han Luo pun tidak bisa melukainya. Ini berarti tubuh Yan Longzi adalah kutukan bagi semua pendekar pedang. Secara realistis, Lin Yun tidak memiliki peluang bagus untuk menang. Ketika kerumunan orang berpikir tentang dendam yang dimiliki Yan Longzi dan Lin Yun, mereka mengharapkan dia untuk meringkuk atau menyerah. Namun, Lin Yun tanpa rasa takut melangkah ke atas panggung dengan sikap tenang dan tenang. Seolah-olah dia tidak pernah menaruh Yan Longzi di matanya. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Mata Yan Longzi bersinar dengan amarah saat dia dengan dingin berteriak, Lin Yun, sudah kubilang aku akan melepaskanmu jika kamu menyerah. Tapi karena kamu ingin mengadili kematian, aku tidak akan melepaskanmu sampai kamu memohon berlutut. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas disebut Yan Longzi. Yan Longzi mengertakkan gigi saat dia berbicara dan semua orang bisa merasakan niat membunuh dalam nadanya. Betapa dinginnya. Niat membunuh yang mengerikan. Sepertinya Yan Longzi bertekad untuk membunuh Lin Yun. Haha, tentu saja dia begitu. Dia telah ditampar oleh Lin Yun berkali-kali. Yan Longzi pantas mendapatkannya. Dia terlalu menyendiri dan sombong. Lin Yun sudah tamat. Dia mungkin akan dipermalukan. Suasana menjadi semakin tegang saat Yan Longzi mengungkapkan niat membunuhnya. Ketika Yan Longzi mendarat di atas panggung, dia menatap Lin Yun dengan dingin, kamu cukup berani. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Semua pendekar pedang adalah sampah. Tidak ada pendekar pedang yang pernah masuk 3 besar dalam sejarah perjamuan.
Aku akan membuatmu menyesal telah muncul. Berlawanan dengan harapan semua orang, Lin Yun masih tenang. Namun, aura membunuh di dalam hatinya meningkat karena dia akan membalas dendam atas nama Hering Naga Iblis Petir Ungu. Perlahan-lahan meraih pedangnya, dia berkata, kamu bukan orang pertama yang mengucapkan kata-kata itu padaku. Namun, semua orang itu sudah mati. Ini tidak ada artinya, senyum Yan Longzi saat niat apinya melonjak. Auranya bahkan lebih ganas daripada saat dia menghadapi Fang Hanluo. Dia memunculkan tekanan besar yang dipenuhi dengan aura pembunuh dan aura iblis. Garis keturunan naga api di tubuhnya mendidih karena, di matanya, Lin Yun adalah mangsanya. Saat dia perlahan-lahan mendekati Lin Yun, api di tubuhnya semakin memadat saat gelombang panas menyapu. Aura kuatnya menyebabkan Danau Sembilan Naga mendidih hebat dengan lapisan kabut naik dari danau. Bahkan, airnya menguap dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya akumulasi energi Yan Longzi. Mengingat bagaimana Yan Longzi mematahkan fisik pertempuran beku nila Fang Hanluo dengan satu pukulan, kerumunan orang mulai khawatir. Apakah Yan Longzi akan mengalahkan Lin Yun dengan satu pukulan juga? Yan Longzi mencibir dan tiba-tiba menerjang ke depan. Dia muncul di hadapan Lin Yun dan melayangkan pukulan. Seketika, dia melepaskan 100 kuali kekuatan. Meskipun semua orang bersiap untuk serangan sebesar ini, mereka tidak bisa menahan rasa sakit dari gelombang kejut yang menakutkan. Pukulan itu membuat gelombang raksasa membumbung tinggi ke langit. Namun, Lin Yun masih tidak bergerak. Dia masih menghadapi pukulan Yan Longzi dengan pedang di pinggangnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak begitu terintimidasi sehingga dia tidak bisa menghunus pedangnya, kan? Itu mungkin saja. Pikirkanlah, pukulan Yan Longzi bisa membunuh seorang ahli alam jiwa surgawi biasa. Wajah semua orang tenggelam saat melihat adegan ini. Tiba-tiba, Lin Yun menunjukkan kehidupan saat dia menancapkan pedangnya ke tanah. Detik berikutnya, raungan naga bergema saat rune naga mulai berkeliaran di permukaan tubuh Lin Yun. Mengepalkan tinjunya, Lin Yun juga melayangkan pukulan dengan kekuatan 100 kuali. Lin Yun benar-benar menerima pukulan Yan Longzi secara langsung, yang menyebabkan keributan besar. Sialan. Wajah Yan Longzi menjadi gelap pada adegan ini karena Lin Yun mengandalkan fisik untuk bertarung dengannya. Kehilangan kendali atas emosinya, Yan Longzi menginjak tanah. Panggung bergetar saat dia meraung, kamu mendekati kematian. Tinju naga api menghancurkan ruang. Niat apinya dikombinasikan dengan garis keturunan naga apinya untuk mewujudkan cakar naga raksasa yang menebas Lin Yun. Trik puni. Mata Lin Yun berkedip dan kilat mulai berkedip di permukaan tubuhnya. Mengedarkan energi naga biru di dalam tubuhnya, darahnya mendidih dan raungan naga bergema. Rambut Lin Yun mulai berkibar keras tertiup angin saat kekuatan yang menakutkan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Raja Naga meninggalkan tubuhnya dan digantikan dengan kilat ungu. Lin Yun melemparkan pukulan lain ke arah Yan Longzi. Dengan suara berderak, cakar naga itu hancur di hadapan pukulan Lin Yun. Penonton berseru karena Lin Yun menerima satu lagi serangan Yan Longzi tanpa cedera. Bukankah ini sedikit terlalu gila? Apakah kekuatan Lin Yun selalu sekuat ini? Fisiknya sedikit terlalu menakutkan. Dia pasti telah memurnikan banyak buah. Bagaimana fisiknya bisa setingkat dengan Yan Longzi yang memiliki garis keturunan naga api? Ini luar biasa. Mereka yang tidak berharap pada Lin Yun langsung menjadi bersemangat. Yan Longzi benar-benar kehilangan akal sehatnya saat serangannya gagal. Dia memadatkan niat apinya menjadi naga api dengan api merah di matanya. Tinju naga api penghancur bintang. Aura ganas meledak dari Yan Longzi saat pukulannya turun. Didukung oleh naga api di belakangnya, awan meledak dengan pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti hujan meteor. Setiap meteor meninggalkan retakan besar di atas panggung, menyebabkan panggung berguncang hebat. Yan Longzi tertawa karena dia yakin Lin Yun akan mati jika dia tidak menghunus pedangnya, permainan baru saja dimulai. Yan Longzi tersembunyi di dalam hujan meteor dan terus mengerahkan tenaga ke dalam tinjunya. Pada akhirnya, tinjunya menjadi seterang matahari karena mengalahkan meteor. Namun, Lin Yun masih tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Sebaliknya, darahnya mulai mendidih saat bunga Ziyuan di Istana Ungu mulai terbuka. Saat 99 kelopak mekar, dia menggabungkan energi naga birunya dengan energi asalnya. Kitab angin besar. Angin kencang yang kuat meledak dari Lin Yun. Teknik rahasia dari zaman kuno sepenuhnya dilepaskan oleh Lin Yun. Kemudian, dia memberdayakannya dengan aura pedang naga biru, menciptakan kecemerlangan yang menyilaukan di atas panggung. Jelas, dia belum selesai saat dia meraung sekali lagi,
9 transformasi naga biru bentuk ke-8. Angin dan petir mulai mengamuk saat lebih dari 100 gemuruh petir terdengar. Kemudian, rune naga mulai melingkar di sekitar Lin Yun, memungkinkannya melayang ke langit untuk menghadapi pukulan Yan Longzi. Bab 828 Seseorang yang mengubur bunga. Diberdayakan oleh aura pedang naga biru, kitab suci angin besar menjelma menjadi seekor naga biru. Naga itu dan Lin Yun melayang ke langit untuk menyambut pukulan Yan Longzi. Serangan Yan Longzi mulai runtuh bersamaan dengan hujan meteornya. Namun, Lin Yun tidak menyerah saat dia melepaskan aura membunuh yang tak terbatas. Aura pembunuhnya terus meningkat hingga menyebar ke setiap sudut panggung. Lin Yun menggunakan tinju 7 pembantaian. Lin Yun melepaskan aura membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengungkapkan sisi ganasnya. Pukulannya mendarat di dada Yan Longzi, yang menghancurkan aura Yan Longzi. Kemudian, dia dikirim terbang melintasi panggung sambil memuntahkan darah. Tapi sebelum Yan Longzi bisa bangun, wajah Lin Yun bersinar dengan aura pembunuh yang lebih pekat. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, Lin Yun melesat melintasi panggung. Tidak bisa bereaksi, yang bisa dilihat Yan Longzi hanyalah cahaya keemasan. Dengan keganasan yang tak tertandingi, Lin Yun meninju wajah Yan Longzi. Pukulan itu memiliki kekuatan pedang dan naga, menyebabkan wajah Yan Longzi tenggelam. Yan Longzi perlahan mendongak ke atas saat darah menetes dari hidung dan mulutnya. Hanya ini yang kau punya. Bukankah kamu salah satu dari 3 raja? Tanya Lin Yun dengan dingin. Yan Longzi terhuyung-huyung kembali berdiri saat wajahnya berubah dari bengkak dan sakit. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun memiliki keunggulan dalam hal fisik. Aura pedang naga biru sangat menakutkan, yang membuat fisik pertempuran naga biru Lin Yun semakin kuat. Apakah Lin Yun akan mengalahkannya? Pikiran yang keterlaluan terlintas di benak semua orang yang sepertinya tidak begitu keterlaluan lagi. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk tidak menggunakan pedangmu. Yan Longzi menyeka darahnya saat matanya berkedip dingin, tapi ini akhirnya. Kamu akan mati. Pakaian Yan Longzi tiba-tiba meledak dan semua ototnya membengkak. Kilau keemasan menutupi permukaan tubuhnya dan samar-samar terlihat seperti naga api. Fisik naga api Vajra. Tidak bisa mati. Aura menakutkan melonjak dari Yan Longzi saat dia mengeluarkan kartu truf yang dia gunakan untuk melawan Fang Han Luo. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditembus oleh niat pedang spiritual setengah langkah. Ketika kilau emas mencapai batasnya, tubuh Yan Longzi jauh lebih besar dari Lin Yun. Yan Longzi memancarkan aura yang menakutkan saat dia berbicara dengan wajah gelap, hasilnya tidak akan berubah apakah kamu menghunus pedang atau tidak. Sebelum kekuatan mutlak, hanya ada satu hasil dari pertarungan kita, kematianmu. Pada saat ini, semua orang bisa mengetahui seberapa kuat niat membunuh Yan Longzi. Dengan semburan cahaya keemasan, Yan Longzi menyerbu ke arah Lin Yun dalam sekejap mata. Raja Naga mulai menggeliat di tubuh Lin Yun saat kilat berkedip-kedip di sekelilingnya. Tubuhnya mengeluarkan bau darah saat tanda naga berubah menjadi naga biru kuno yang tercetak di tubuhnya. Secara bersamaan, pukulan Yan Longzi mencapai Lin Yun dan melepaskan ledakan yang menghancurkan bumi. Pedang. Lin Yun memanggil pedangnya dan melepaskan sinar pedang ke arah Yan Longzi. Ketika pukulan Yan Longzi hendak mencapainya, pedang Lin Yun membelah niat api menjadi 2. Kemudian, dia merentangkan kedua tangannya dan meninggalkan bayangan di seluruh panggung. Sambil mundur, dia menuangkan aura pedang naga biru ke dalam pedangnya dan mengayunkan pedangnya 3 kali. Setiap ayunan mengeluarkan berbagai bentuk pedang tuan, tebasan petir, tebasan matahari, dan Big Bang. Serangan Lin Yun langsung menciptakan 3 fenomena, badai petir, matahari terbit, dan bintang yang terang. Tidak mungkin Yan Longzi bisa menghadapi pedang yang tumpang tindih, jadi dia pun terlempar. Sialan. Pemusnah naga api. Raung Yan Longzi. Dia tidak menyangka aura pedang Lin Yun begitu menakutkan. Pada kenyataannya, pedang Lin Yun tidak pernah berubah karena dia hanya menambahkan aura pembunuhnya ke dalam campuran. Lin Yun tidak membunuh banyak orang di perjamuan itu dan membunuh mereka yang memaksa tangannya. Ketika sampai pada Yan Longzi, Lin Yun tidak tahan untuk bersabar lagi dan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Tidak mungkin aura membunuh Yan Longzi bisa dibandingkan dengan miliknya. Bagaimanapun, Lin Yun mengembangkan tinju 7 pembantaian. Yan Longzi tidak tahu berapa banyak pengalaman hidup dan mati yang dimiliki Lin Yun. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Lin Yun di sepanjang jalan. Namun, Yan Longzi akan mengetahui mengapa Lin Yun dijuluki pemakaman bunga. Pada saat ini, situasi Yan Longzi tidak menguntungkan.
Setiap kali pedang Lin Yun berbenturan dengan tubuh Yan Longzi, percikan api akan terbang melintasi panggung. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah mati beberapa kali. Ledakan fisik naga emas Fajra-Fajra. Cahaya keemasan meledak dari tubuh Yan Longzi sekali lagi saat dia mencoba membalikkan keadaan. Namun, Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam dan muncul di samping Yan Longzi. Segera, dia mengacungkan pedangnya di tengah dahi Yan Longzi. Yan Longzi terkejut karena dia tidak ingin melihat betapa tajamnya pedang Lin Yun bahkan dengan fisiknya yang kuat. Fisiknya memang kuat, tapi bukan berarti tak terkalahkan. Selama pertarungan, Yan Longzi menyadari bahwa niat apinya hampir tercabik-cabik oleh Lin Yun. Aura pedang naga biru yang menyelimuti setiap sudut panggung terasa menyesakkan. Mereka berdua menggunakan niat bela diri mereka, tetapi niat bela diri Lin Yun berada pada tingkat yang sama sekali berbeda darinya. Fisik naga api Fajra yang tidak bisa mati. Yan Longzi meraung dan menaruh semua harapannya pada fisiknya yang tidak bisa ditembus pedang. Mengaktifkan gumpalan garis keturunan naga api di dalam tubuhnya, auranya menjadi lebih ganas. Ketika ujung pedang Lin Yun mendarat di tubuh Yan Longzi, yang pertama terlempar sementara Yan Longzi menerkam ke depan. Lin Yun meninggalkan bayangan yang dihancurkan oleh Yan Longzi. Setelah dia menemukan kesempatan, dia mengayunkan pedangnya, pedang Fajar pemecah Fajar. Menerima serangan Lin Yun secara langsung, jejak darah bocor dari sudut bibir Yan Longzi saat dia mundur beberapa langkah. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lin Yun. Ditambah lagi, dia menderita luka dalam dari serangan Lin Yun. Kau mendekati kematian, teriak Yan Longzi yang marah. Dia kemudian mengulurkan cakar naga api untuk memukul Lin Yun. Aku tidak percaya kau bisa mematahkan jurus Fajra naga api milikku. Mengandalkan fisiknya, Yan Longzi menerjang maju sekali lagi tanpa mempedulikan nyawanya. Dia menggunakan strategi ganas untuk bertukar luka dengan Lin Yun. Lin Yun tidak mengalami perubahan pada wajahnya saat dia mengeksekusi jurus awan mengguncang, seketika membuat jarak yang sangat jauh di antara mereka. Telapak tangan Yan Longzi meleset dan menyebabkan panggung bergetar hebat karena benturan. Dominasi tertinggi. Tidak memberi Yan Longzi kesempatan untuk menanggapi, Lin Yun mengacungkan pedangnya dan melepaskan aura dominasi yang tak terbatas. Penghancuran naga api. Wajah Yan Longzi menjadi menyeramkan. Dia percaya diri dengan fisiknya, jadi dia menerjang maju seperti naga yang perkasa. Tetapi tepat pada saat ini, seekor naga biru kolosal muncul di belakangnya dengan sinar pedang yang cemerlang keluar dari matanya. Ketika sinar pedang menyelimuti Yan Longzi, auranya runtuh. Serangan Lin Yun meninggalkan luka menyeramkan di tubuh Yan Longzi yang mengeluarkan darah. Setelah kehilangan niat apinya, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Lin Yun yang telah menggabungkan pedang dan naga bersama-sama. Dia ingin bertukar luka dengan Lin Yun dengan mengandalkan fisiknya yang kuat, tapi sayang sekali dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Lin Yun. Melihat darah Yan Longzi yang mengucur, kerumunan bergumam tidak percaya. Lin Yun mematahkan fisik Yan Longzi. Kamu. Yan Longzi tiba-tiba jatuh ke tanah. Karena kebingungan, dia melihat luka di dadanya. Dengan keterkejutan di matanya, dia menatap Lin Yun. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, pupil matanya menyempit saat sinar pedang mengembang di depannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pedang pemakaman bunga menembus dadanya. Bab 829 Proyeksi Naga Berdaulat. Mata Lin Yun memancarkan niat membunuh yang dingin. Begitu pedangnya menembus dada Yan Longzi, yang terakhir bisa merasakan vitalitasnya dengan panik menghilang bersamaan dengan setengah dari aura Xuan Huangnya menyembur keluar. Aura Xuan Huang memiliki jejak darah emas. Ketika Lin Yun melihat lebih dekat, dia menghitung 9 tetesan yang penuh dengan vitalitas. Semua orang bisa mendengar raungan kuno saat darah itu berjuang untuk membebaskan diri. Namun, itu dikendalikan oleh aura Xuan Huang dan terbang ke arah Lin Yun. Esensi darah naga api. Sial, apakah itu esensi darah Yan Longzi? Itu sebenarnya diekstraksi oleh aura Xuan Huang. Keributan pecah di antara penonton ketika mereka melihat ini. Bersamaan dengan itu, mulut Lin Yun ternganga tidak percaya karena dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tidak, itu milikku. Mata Yan Longzi perlahan meredup saat dia memegang pedang pemakaman bunga dan meratap. Lin Yun melambaikan tangannya dan pedang pemakaman bunga terbang keluar dari Yan Longzi dan kembali ke tangannya. Saat Lin Yun memegang pedangnya, Yan Longzi jatuh berlutut dan kepalanya terkulai. Setelah proyeksi naga Lin Yun melahap aura Xuan Huang yang mengandung garis keturunan naga api, itu mulai bersinar terang. Setelah cahaya terang menghilang, proyeksi naga menyelesaikan transformasinya.
Proyeksi naga telah menumbuhkan cakar kelima, menjadi naga emas bercakar 5 yang pertama. Dia memiliki 9 kaki dan 5 cakar. Itu adalah proyeksi naga berdaulat. Auranya benar-benar menakutkan. Aku tidak percaya Lin Yun adalah orang pertama yang memilikinya. Jika dia bisa bertahan sampai akhir dan menyempurnakannya, siapa yang tahu manfaat seperti apa yang akan dia dapatkan. Itu tidak akan mudah. Lin Yun akan kehilangan proyeksi naga berdaulat jika dia kalah dalam satu pertarungan. Terlalu sulit baginya untuk mempertahankannya. Saat semua orang mulai berteriak, proyeksi naga kembali ke Lin Yun. Kemudian, kultivasinya naik ke alam jiwa surgawi setengah langkah. Aura menakutkan dilepaskan dari Lin Yun saat kultivasinya stabil ke alam jiwa surgawi setengah langkah. Pada saat ini, auranya sama dengan para veteran seperti Jiang Ziye. Selain itu, secara rahasia, segel naga biru Lin Yun dengan ganas melahap esensi darah Yang Longzi. 9 tetesan itu menyebabkan transformasi besar pada fisik pertempuran naga birunya, yang benar-benar mengejutkan Lin Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa esensi darah naga api Yan Longzi bahkan lebih kuat dari esensi darah hering naga iblis petir ungu. Kamu terlalu kejam. Dua tetua paviliun Tianyao menjadi marah saat mereka melihat ke tubuh Yan Longzi. Mengumpulkan dirinya sendiri, Lin Yun menjawab, dia hanya mendapatkan makanan penutupnya. Tidak ada satupun jiwa yang benar yang mati karena pedangku. Ditambah lagi, aku tidak pernah menyesali mereka yang kubunuh. Lin Yun tidak menekankan kata-katanya, tapi kata-kata itu meninggalkan kesan yang kuat pada semua orang. Pada saat ini, dia menunjukkan pada dunia apa artinya menjadi seorang pendekar pedang. Namun, para tetua dari paviliun Tianyao tidak senang. Tidak ada orang yang tidak terkait yang diizinkan di atas panggung. Silakan pergi, kata juri aliansi suci. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri, kata kepala paviliun Tianyao sambil menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Dengan sangat cepat, Lin Yun dan para tetua paviliun Tianyao meninggalkan panggung. Beberapa pertarungan berikutnya tidak memiliki keseruan yang sama seperti pertarungan Lin Yun dan Yan Longzi. Mu Han akhirnya harus menghadapi Zhao Wuji dan kalah. Kemudian, Yu Haotian bertarung melawan Bai Lixuan dan mendominasi yang terakhir. Ketiga raja itu terlalu kuat, terutama Yu Haotian. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa memaksanya untuk mengeluarkan 50% kekuatannya. Lin Yun vs Jiang Ziye. Pengumuman juri menyebabkan kegemparan besar karena akhirnya giliran Lin Yun. Popularitasnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa sejak dia mampu mengalahkan Yan Longzi. Sebagai tim yang tidak diunggulkan dalam turnamen, dia menciptakan kejutan terbesar dalam sejarah. Di masa depan, ketenarannya kemungkinan besar akan berada di level yang sama dengan Yu Haotian. Bagaimanapun, kekalahan Yan Longzi berarti Lin Yun sekarang adalah salah satu dari 3 raja. Ketika Jiang Ziye naik ke atas panggung, raut mukanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kepercayaan dirinya hancur dalam pertarungannya dengan Yu Haotian, tapi dia pulih setelah beberapa pertempuran. Saya tidak menyangka Anda akan membunuh Yan Longzi. Saya tidak berpikir bahwa saya bahkan tidak dapat bertahan 10 jurus melawan Anda, senyum Jiang Ziye. Dia sangat terkejut dengan pertarungan antara Lin Yun dan Yan Longzi, terutama saat Lin Yun menggunakan pedangnya untuk menghancurkan niat api Yan Longzi. Fisik Vajra Naga Api Yan Longzi benar-benar kuat. Namun, Lin Yun menunggu kesempatan yang tepat dan menyerang seperti ular berbisa. Sampai sekarang, Lin Yun adalah petarung yang tenang yang tidak membuat kesalahan. Aku hanya beruntung, jawab Lin Yun. Tidak ada yang namanya keberuntungan dalam perjamuan ini. Baiklah, sudah cukup bicara. Ayo bertarung. Ku beritahu kau sekarang, aku tidak akan menyerah dengan mudah, kata Jiang Ziye. Matanya bersinar terang saat dia mengedarkan niat awannya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangannya, tapi Lin Yun dengan tenang menghindarinya dan meninggalkan beberapa bayangan. Setelah mencapai alam jiwa surgawi setengah langkah, 7 langkah mendalamnya menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, segumpal sinar pedang melesat ke arah Jiang Ziye dari pedang pemakaman bunga. Jiang Ziye tidak memiliki perubahan di wajahnya dan mengulurkan tangan dengan jarinya. Tapi saat dia menghancurkan aura pedang, Jiang Ziye mengerutkan kening karena setiap bayangan yang dia sentuh mengandung maksud pedang yang sama. Dia tidak yakin apakah Lin Yun bersembunyi di antara bayangan itu, jadi dia tidak berani ceroboh. Namun, dia lupa bahwa keraguan sesaat adalah celah bagi seorang pendekar pedang. Tebasan pedang guntur tuan. Niat pedang yang dia hisap ke telapak tangannya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, Lin Yun memutar pergelangan tangannya saat puluhan petir menyatu.
Awan bubar, menandakan bahwa niat awan Jiang Ziye telah hancur. Jiang Ziye mulai panik setelah ini terjadi. Dia dengan cepat menarik niat awannya dan dengan panik mundur, menyerangkan lusinan lembaran sutra ke arah Lin Yun. Detik berikutnya, penglihatan Lin Yun dipenuhi dengan warna putih. Namun, dia tetap tenang dan mengayunkan pedangnya, dengan mudah merobek sutra-sutra itu. Telapak tangan pemecah awan surgawi. Jiang Ziye mengambil kesempatan ini untuk melepaskan jurus terkuatnya. Saat awan terbelah, telapak tangan raksasa jatuh ke bawah. Tebasan pedang Tuan Besar Taya. Lin Yun tidak menyerah dan melepaskan sinar pedang bulan sabit. Ketika sinar pedang tumbuh menjadi bulan purnama, telapak tangan yang turun dari langit mulai runtuh. Wajah Jiang Ziye menjadi pucat saat dia mundur, awan bubar. Detik berikutnya, tubuh Jiang Ziye menyebar seperti awan sehingga Lin Yun tidak akan bisa mengunci auranya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Lin Yun pada saat ini saat dia mengayunkan pedangnya lagi. Pedang penekan darah Tuan Besar. Pedang Lin Yun turun dari langit dan melepaskan cahaya merah yang tak terbatas. Dengan cahaya merah yang deras menyerang ke langit, seekor naga biru raksasa terlihat di atas awan saat ia berjemur dalam cahaya merah. Naga itu turun dan menekan udara, yang memaksa Jiang Ziye untuk menampakkan dirinya. Ketika pedang Lin Yun selesai diayunkan, Jiang Ziye memuntahkan darah dan terbang melintasi panggung. Batuk beberapa kali, mata Jiang Ziye berkilat ketakutan. Dalam sepersekian detik, dia merasa seperti akan menjadi daging cincang. Dia bisa merasakan keringat dingin menetes di punggungnya seolah-olah dia baru saja melakukan perjalanan ke neraka. Kamu menang. Jiang Ziye menghela nafas. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak ada keberuntungan yang terlibat dalam pertarungan Lin Yun dengan Yan Longzi. Hanya mereka yang menghadapi Lin Yun secara langsung yang tahu betapa menakutkannya dia. Bab 835 Cakar. Terima kasih. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menangkupkan kedua tangannya. Setelah melahap setengah dari aura Xuan Huang Jiang Ziye, proyeksi naganya tumbuh menyilaukan seperti bintang yang terang. Kemenangan Lin Yun sesuai dengan harapan semua orang, tetapi prosesnya tidak terduga. Teknik pedangnya begitu menakutkan sehingga Jiang Ziye tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengendalikan pertarungan. Sejak awal, Jiang Ziye ditekan oleh Lin Yun. Karena Jiang Ziye terburu-buru untuk membela diri, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari serangannya. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Sebelum teknik pedang Lin Yun, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 50% kekuatannya. Peningkatan dalam kultivasi ini membuat aliran pedang tuannya semakin lancar. Ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Setiap pedangnya mematikan dan menghabiskan banyak energi asal. Masuk akal jika teknik pedangnya menjadi lebih kuat setelah mencapai alam jiwa semu. Tidak heran dia mengalahkan Yan Longzi. Pedangnya sangat sabar dan dia tidak membuat kesalahan. Kerumunan mendiskusikan penampilan Lin Yun saat mereka menyaksikan proyeksi naganya tumbuh. Berkali-kali, Lin Yun telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun terobosannya tidak sedramatis penampilan Muhan, namun teknik pedangnya terus meningkat. Kakak senior, dia cukup kuat, terutama pencapaiannya dalam pedang, kata seorang murid Gua Langit Ziyue dengan ekspresi serius. Murid itu menekankan pada pedangnya dan bukan pada teknik pedang Lin Yun. Keduanya mungkin terlihat sama, tapi sebenarnya sangat berbeda. Seseorang dengan pencapaian yang tinggi dalam pedang secara alami memiliki teknik pedang yang kuat. Tidak pernah terjadi sebaliknya. Lin Yun jelas memiliki pencapaian yang tinggi dalam pedang. Bahkan tanpa pedang tuannya, teknik pedang tidak lemah di tangannya. Perasaan yang dia berikan pada orang lain mirip dengan Yu Haotian. Itu mirip dengan bagaimana Yu Haotian bisa mengendalikan tinju tuan sesuai keinginannya sambil mengeksekusi teknik tinju apapun yang dia inginkan. Yu Haotian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, pencapaiannya dalam pedang tidak lemah, tapi mari kita bicarakan setelah dia mengalahkan Zhao Wuji. Yan Longzi mungkin sepotong sampah, tapi apa yang dia katakan tidak salah. Trik-trik kecil tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Wajah Yu Haotian tenang, tapi nadanya dipenuhi dengan kesombongan. Alih-alih tertarik pada hasil pertarungan, Yu Haotian tertarik pada garis keturunan naga api Yan Longzi. Garis keturunan naga api Yan Longzi mungkin tipis, tapi itu murni. Dia tidak pernah berpikir aura Xuan Huang akan mengekstrak esensi darah setelah Yan Longzi meninggal. Ini berarti dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan esensi darah Yan Longzi. Namun, jika Yu Haotian menerapkan logika yang sama pada Lin Yun, dia bisa mengekstrak esensi darah Yan Longzi dari Lin Yun. Yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh Lin Yun.
Kedalaman mata Yu Haotian bersinar dingin ketika dia memikirkan hal ini. Pertempuran berlanjut saat Wu Xiaotian yang tidak beruntung bertemu dengan Mu Han. Wu Xiaotian mungkin memiliki kesempatan untuk menang, tapi dia masih dalam masa pemulihan dari cederanya. Ini berarti dia kalah dalam setiap pertandingan untuk 10 besar. Namun, Lin Yun menemukan bahwa pola pikir Wu Xiaotian bagus saat dia mencoba menyempurnakan teknik tinjunya. Jelas, Wu Xiaotian mendapat banyak manfaat dari perjamuan itu, meskipun dia terus kalah. Pertarungan berikutnya menarik perhatian banyak orang karena melibatkan Zhao Wuji dan Yue Weiwei. Yue Weiwei sedikit banyak telah pulih dari cederanya. Dia akhirnya berhenti bersikap main-main dan bertarung dengan serius melawan Zhao Wuji. Zhao Wuji terpaksa mengungkapkan beberapa kartu trufnya sebelum akhirnya Yue Weiwei menyerah. Sementara pertempuran ini berlangsung, Lin Yun mulai memurnikan esensi darah naga api. Vitalitasnya melonjak seperti gunung berapi saat energi naga biru melahap esensi darahnya. Tubuhnya menjadi sangat panas sehingga dia tidak punya pilihan selain mengedarkan sutra pedang Ziyuan untuk menekan panasnya. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak tahu keributan seperti apa yang akan dia timbulkan. Jika dia mencapai nona form 9 transformasi naga biru, dia akan bisa menggunakan nafas naga. Awalnya, Lin Yun tidak mengira dia akan mencapai level ini selama perjamuan, tetapi Yan Longzi memberinya hadiah yang sangat besar. Jika rune naga di tubuhnya terus tumbuh, dia mungkin benar-benar mencapai nona form. Pertarungan berikutnya menciptakan keributan saat Yu Haotian dan Zhu Qingshan berdiri di atas panggung. Zhu Qingshan belum pernah mengalami satu kekalahan pun sejauh ini, yang berarti Yu Haotian adalah ujian pertamanya yang sebenarnya. Yu Haotian dan Zhu Qingshan membungkus satu sama lain sebelum mereka bertarung. Kemudian, Zhu Qingshan mengambil kesempatan untuk menyerang lebih dulu, mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Pedang hitam yang dia pegang memancarkan racun hitam ke seluruh panggung. Dengan pedangnya, Zhu Qingshan tampak seperti asura dari neraka. Akhirnya, mendorong niat pedangnya hingga batasnya, dia mengayunkan pedangnya. Zhu Qingshan menghilang dengan kilatan hitam. Ketika dia muncul kembali, aura iblisnya menjelma menjadi iblis yang melolong jahat. Yu Haotian berada di tengah-tengah teriakan dan cahaya ungu mencoba menembus tubuhnya. Zhu Qingshan berdiri, siap untuk memotong Yu Haotian jika dia terganggu bahkan untuk sepersekian detik. Persatuan langit dan bumi. Yu Haotian mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Dia dengan mudah menghancurkan aura iblis di udara, yang membuat iblis itu melolong dan menghilang. Ketika pukulannya berbenturan dengan pedang Zhu Qingshan hampir terlempar dari panggung. Tinju Tuan. Itu adalah tinju Tuan. Persatuan langit dan bumi lagi. Apa sebenarnya batas tinju ini? Bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Apakah dia akan menyapu bersih perjamuan dengan satu pukulan ini? Wajah semua orang telah berubah karena Yu Haotian telah menggunakan jurus ini beberapa kali sekarang. Dia terlalu kuat. Bahkan peserta lain di 10 besar pun kaget saat melihat adegan ini. Pemakan jiwa. Zhu Qingshan tidak terlalu terkejut dengan Yu Haotian. Pedangnya melepaskan lebih dari 90 sinar gelap saat niat pedangnya menyebar. Pedangnya memanifestasikan iblis lain yang memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan. Pada saat ini, seluruh panggung diselimuti oleh cahaya pedang Zhu Qingshan yang mengejutkan. Menarik. Mata Yu Haotian bersinar dengan penuh minat karena ada sesuatu yang tidak biasa dari serangan ini. Jika seseorang menatap serangan itu, mereka akan terhipnotis oleh cahaya pedang dan akhirnya mengabaikan iblis itu. Tapi sayang sekali dia adalah Yu Haotian. Dia bahkan tidak perlu bergerak saat gumpalan racun hitam meninggalkan tubuhnya. Dia dengan mudah menyelesaikan serangan Zhu Qingshan tanpa menunjukkan usaha apapun. Lagi, Yu Haotian menggunakan dua jari untuk menjepit pedang Zhu Qingshan. Pedang itu seperti ilusi karena tidak sekuat yang dikira semua orang. Karena tidak memiliki kekuatan, Yu Haotian bisa menghentikan serangan ini hanya dengan dua jari. Namun, para penonton tidak mengetahui hal ini, sehingga mereka terkejut. Yu Haotian benar-benar bertarung seperti seorang raja yang melangkahi segala sesuatu dan semua orang. Pemakan darah. Di bawah topeng iblis, wajah Zhu Qingshan menjadi menyeramkan saat dia menyerang sekali lagi. Kali ini, dia melepaskan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya ke arah Yu Haotian. Wajah Bai Lixuan berubah saat dia mengingat betapa menakutkannya serangan ini. Dia ingat dengan jelas memblokir serangan ini, tetapi benang hitam itu masih melahap 1/10 dari darahnya. Jika ini tidak terjadi, dia yakin dia tidak akan kalah. Tinju penguasa Terania. Tatapan Yu Haotian berubah menjadi pemakaman saat dia melepaskan bentuk kedua tinju Tuan Terania.
Semua benang hitam tiba-tiba berhenti ketika mereka berada 10 meter dari Yu Haotian. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa mencapai tinjunya. Kemudian, benang-benang hitam itu meledak menjadi debu. Yu Haotian tidak memiliki pikiran untuk menyelidiki Zhu Qingshan dan mengalahkannya dengan kekuatan absolut. Mengesankan, bahkan aku tidak bisa melihat serangan itu. Jika saya tidak salah ingat, Anda masih memiliki serangan lain. Mari kita lanjutkan, kata Yu Haotian dengan tenang. Kamu menang, kata Zhu Qingshan. Dia tidak berniat untuk melanjutkan. Mendengar jawaban itu, Yu Haotian mengangkat bahu, sayang sekali. Saya sangat tertarik untuk melihat serangan ketiga yang Anda sembunyikan. Itu tidak penting lagi. Saya kira perjamuan ini akan membosankan juga. Setelah melahap aura Xuan Huang Zhu Qingshan, proyeksi naga Yu Haotian menumbuhkan cakar kelima. Ketika Zhu Qingshan melihat sosok Yu Haotian dari jauh, alisnya berkerut di bawah topengnya. Apakah benar-benar mustahil untuk mengalahkan Yu Haotian?